Selain dianugerahi laut yang indah dan kaya, daratan Pulau Bereh juga menyimpan potensi alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah ikan penghuni sungai yang akan saya cari kali ini. Nah, ini kami sudah berada di aliran Sungai Alupinang. Saya bersama dengan Pak Yusuf, Faris, dan juga Pak Ari. Kami mau mencari salah satu hewan sungai yang biasa disebut lije. Kira-kira apa itu lije? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, sebelum kita mencari lije, kita harus mencari pancingannya. Ini masih natural sekali karena kita mengambil dari pucuk dari daun rotan. Ini ya Pak? Inilah salah satu kearifan masyarakat Desa Laping, Pulau Bereh dalam memanfaatkan alamnya yang kaya. Penggunaan ujung rotan sebagai alat pancing sudah diwariskan secara turun-temurun dari zaman dahulu. Nah, kenapa di sini kita memakai ranting daun rotan ini untuk digunakan memancing? Karena bisa dilihat ada duri-duri tapi mengarahnya satu arah aja. Di situ nanti kita pasang umpan, baru itu lije memakannya dan nggak bisa kemana-mana. Bersihkan dulu bagian pangkalnya dari duri dan daun, karena bagian batang akan menjadi pegangan nantinya. Oke, pancingan kita sudah jadi ya Bapak? Ya. Oh, mari kita mancing sekarang. Untuk memancing lide atau sidat, umpan yang kami gunakan adalah udang. Tancapkan bagian ekor udang pada ujung alat pancing tradisional ini. Umpan sudah siap, mari kita memancing. Ayo Pak. Faris, lije ini keluarnya biasanya pada malam hari. Kalau siang-siang begini dia ngumpet tidur di bawah-bawah batu. Jadi kita mancingnya harus cari lubangnya, kita pancing. Gini nih. Untuk bisa mendapatkan lide atau sidat, kami juga harus rajin pindah lokasi. Mencari lubang persembunyiannya di antara celah bebatuan maupun tumpukan akar tanaman. Dia lincah sekali. Tadi dapat, ini dia lije atau sidat. Dia aktif banget. Pancing rotan ini benar-benar berfungsi dengan baik, bahkan lebih bagus dari pancing biasanya ya. Karena dia punya duri tuh, begitu digigit oleh sidat ini, dia nggak akan bisa kemana-mana, terjebak ke duri-duri yang banyak ini. Wow! Luar biasa ya pemanfaatan alam dari Desa Laping ini, kearifan lokal yang masih sangat terjaga. Jadi nggak cuma di bawah batu-batu, sidat biasa sembunyi juga di bawah akar-akar seperti ini nih. Tapi gerakan kita harus pelan-pelan supaya mereka nggak kabur. Iya Pak. Kita dapat besar sekali. Bapak. Aduh, nyangkut ini. Pak, ini sidat. Sangat besar sekali. Saya kira nyangkut. Ternyata dapat besar. Dia melilit. Wow, ini sidat terbesar yang pernah saya dapat. Pak. Dalam kali dia masuk dia. Oh iya. Keluar darah-darahnya. Sampai dalam banget nih, hampir setengah pancing kita dimakan sama dia. Mantep Pak, jackpot. Kuatnya tenaga dan licinnya lendir sidat membuatnya sempat terlepas dari genggaman Pak Yusuf. Beruntung,
Kerjasama kami mengepung sidat yang besar tadi berhasil membuahkan hasil dan menangkapnya kembali. Tanpa terduga, saking besarnya itu sidat, jatuh lagi. Pancingannya sampai putus, untung dapat. Aman Pak, diamankan. Dapat besar. Ya. Gak perlu diragukan lagi ya, alam di pulau terluar Pulau Breh ini memang sangat alami. Terbukti kita dapat sidat sebesar ini karena memang sungainya belum tercemar, masih bersih sekali. Mantap ya Pak? Ya, mantap. Terletak di tengah belantara hutan Desa Laping, aliran sungai Alu Pinang ini benar-benar menjadi habitat ideal bagi sidat berkembang biak. Memancing lide atau sidat menggunakan pucuk rotan kali ini benar-benar menjadi pengalaman yang unik. Bukan hanya caranya saja, namun juga bagaimana masyarakat menjaga alamnya supaya tidak rusak. Aduh Pak, duri. Duri pancingnya, hati-hati. Udah ketemu Pak? Kamu ya, bersembunyi. Oh, nggak ketemu Pak. Nah. Udah penuh perjuangan. Awalnya nyangkut sampai kita menyelam seperti ini. Karena belum rezekinya ya. Tapi coba kita lihat dulu. Dapat nggak? Gimana Pak? Bagaimana keadaan di bawah semakin keruh? Udah susah ya Pak? Udah susah dapatnya Nisa nih. Ya. Kayak mana Nisa? Ya udah Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Ini emang udah nggak bisa kita cari. Bukan rezekinya ya, tapi nggak apa-apa Pak. Kita kayaknya udah dapat lumayan banyak. Mana? Tuh, ini udah dapat nih. Udah lumayan dapat nih. Lumayan besar-besar ini mah udah lebih dari cukup. Enak ya Pak ini kalau dimakan? Enak. Oke, jadi setelah ini kita olah aja menjadi makanan yang biasa dikonsumsi warga di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini sidat ini akan kita olah menjadi lije kuah peaweh, dan sebelum diolah kita harus bersihkan dulu, potong-potong juga. Bapak potong-potong ya, saya yang cuci. Ya. Sementara saya dan Pak Ari memotong dan mencuci sidatnya, Pak Yusuf bertugas menyiapkan bumbu dan Faris membuat api untuk memasak. Selain untuk menghilangkan aroma amis, air perasan jeruk purut juga berguna untuk menguatkan tekstur daging sidat sehingga tidak mudah hancur. Nah, uniknya di sini, olahan kita ini bumbunya tidak dimasak langsung di wajan, melainkan dicampur dulu nih di sidat-sidatnya seperti dimarinasi ya, baru kita masak. Nah, nggak lupa ini kita tambahkan potongan dari batang kala supaya ada rasa khasnya. Kita masukkan semua ya Pak? Iya. Aroma khas umbut kala atau kecombrang memang dapat menimbulkan aroma sedap dan segar pada setiap olahan masakan. Ini dia lije kuah peaweh sudah siap santap. Sangat menggoda sekali, aromanya mantap. Langsung aja kita makan bersama-sama. Ayo Bapak, ayo Faris. Secara rasa, sidat kuah beawe ini hampir mirip dengan rasa gulai. Hanya saja aromanya memang lebih segar sehingga sangat menggugah selera untuk terus menikmatinya. Beruntung sekali saya bisa bertualang di Pulau Breh. Sudah alamnya indah, masyarakatnya ramah-ramah. Apalagi ini salah satu bukti bahwa kekayaan alam di sini masih sangat bagus sekali. Kita mendapatkan sidat langsung dari habitatnya yang melimpah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
bersama dengan masyarakat Desa Laping. Kami mau mencari kerang tiram yang berada di sekitar karang-karang ini. Sebentar lagi sampai, ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pencarian tiram atau tirom kali ini terbilang cukup menantang adrenalin. Tepatnya di pantai Desa Laping yang menghadap ke arah timur. Mencari tiram yang menempel di bebatuan karang yang terkena deburan ombak bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh alat khusus juga untuk mencongkel daging tiram dari dalam cangkangnya. Kakak! Sambil waspada lihat-lihat belakang. Jadi emang tiram-tiram ini tuh menempelnya di batuan karang. Dia bergelombol sekali banyak. Dan kita mengambilnya pakai ini ya, pakai pisau. Sensasinya ekstrim sekali. Ini dia dapat. Ini dapat. Perjuangannya tapi nggak sebesar isinya. Karena isinya kecil-kecil. Memang harus berhati-hati karena ini karangnya itu licin sekali. Kegiatan mencari tiram seperti ini memang lazim dilakukan oleh ibu-ibu karena kaum Adam di Pulau Bere lebih cenderung melaut. Besarnya risiko yang dihadapi tidaklah menciutkan nyali ibu-ibu di sini untuk mencari tambahan lauk. Ekstrim banget nih ombaknya. Nah, ini laut lepas. Dan di sini nggak ada bibir pantai juga. Jadi ombak yang datang itu ketabrak batu, balik lagi, ngelempas kita lagi. Luar biasa. Bukan hanya harus berhadapan langsung dengan deburan ombak, kuda-kuda kaki harus kuat karena batuan karangnya juga sangat licin. Woi, dapet lagi. Ini bisa dimakan langsung ya kayaknya. Coba ya. Ada habis-habisnya ternyata. Rasanya malah mirip rumput laut. Ini saya sudah seperti cicak nempel di karang, ada apa lagi? Kondisi air yang sudah mulai beranjak pasang membuat kami harus segera menyudahi pencarian tirom kali ini. Setelah ini saya akan mengolah hasil pencarian tiram hari ini bersama warga. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Salah satu cara kita untuk mengenal sebuah nilai kearifan masyarakat suatu daerah adalah melalui kuliner khasnya. Kuliner khas Aceh ini memang identik sekali dengan asam suti dan juga kunyit. Dan kali ini kita mau olah tiramnya menjadi gulai tiram. Dan yang unik, ini kita memakai batang pohon keladi. Penambahan batang keladi juga bertujuan supaya tekstur olahan tiram kali ini lebih crunchy. Nah, ini keladinya sudah dipotong kecil-kecil dan sebelum itu kita harus taburi dulu garam supaya menghilangkan getah dan tidak rasa gatal di tenggorokan. Mengolah tumis tiram batang keladi tidaklah sulit. Daging tiram yang sudah dicampur dengan potongan batang keladi selanjutnya ditumis hingga batang keladi agak layu. Masukkan bumbu rempah yang sudah halus, kemudian tumis hingga aroma harumnya keluar. Selanjutnya, masukkan air santan sebagai kuah dan penambah cita rasa gurih. Kalau sudah tercampur semua, tunggu hingga kuah agak mengering sebelum wajan diangkat dari atas perapian. Ini sudah matang.
kita gulai tiram dengan batang keladi, menggoda sekali. Langsung aja, mari kita makan Ibu. Enak. Ini tuh tiramnya nggak ada rasa amis-amisnya, masih fresh juga. Kalau berbanding tadi yang saya coba mentah, ini tuh malah lebih plain. Ditambah dengan sayur dari batang keladi tuh ada rasa seger, sedikit pahit, dan getahnya udah nggak kerasa lagi. Ini kalau saya rasa sih mirip sama pepaya muda. Enak. Paduan yang mantep. Tumis tiram campur batang keladi merupakan nutrisi lengkap olahan kali ini. Protein dari seafood ditambah kandungan serat dalam batang keladi berpadu sempurna dengan kekayaan bumbu rempah membuat kuliner sederhana kali ini terasa sangat spesial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari kawasan pesisir, petualangan saya lanjutkan di daerah dataran tinggi, tepatnya di Tangse, Kabupaten Pidi. Masyarakat Gampong Krung Meriam masih sangat mempertahankan kearifan lokalnya dalam menjaga alam. Ini kami sedang mengecek senjata untuk pencarian hari ini. Ini adalah briang atau bubu raksasa, bubu terbesar yang pernah saya lihat. Jadi kami akan mencari ikan di aliran Sungai Gempang, Tangse. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Butuh kerjasama beberapa orang untuk bisa memasang bubu sebesar ini di tengah aliran sungai yang deras. Ini jaraknya dekat tapi terlihat sulit karena ini bubu berat sekali. Sebelum bubu diletakkan, terlebih dahulu jalur arus tempat meletakkan bubu harus dibersihkan. Tujuannya supaya bubu bisa terendam dan tidak ada sampah yang menghalangi pintu bubu. Saya masih gagal fokus, ini bubu besar sekali. Lihat, ini semua orang di sini bisa kali masuk sini. Besar sekali, bisa. Semua kita dapat ikan besar-besar ya. Berbeda dengan cara pemasangan bubu pada umumnya yang diletakkan di tepian sungai. Bubu di sini justru harus diletakkan di tengah sungai yang arusnya sangat deras, karena targetnya memang ikan penghuni arus deras. Bukan hanya harus kuat memasang kuda-kuda supaya tidak terseret arus, saya juga harus hati-hati meminjak bebatuan yang sangat licin. Ini saking arusnya deras banget, batunya juga licin. Aduh, saya sampai masuk ke perosok dalam bubu. Tapi ini bagus juga ya, menandakan bahwa bubu kita ini kuat. Aduh Bapak. Bubu untuk sungai arus deras memang berbeda dengan bubu pada umumnya. Bubu berbentuk kerucut dan didesain supaya ikan yang terjebak di ujung bubu tidak bisa berenang kembali ke mulut bubu yang memang lebar. Bubunya udah dipasangin penyangga, satu batang pohon, dan juga kita tambahin batu-batu lumayan banyak supaya nggak kemana-mana karena arusnya lumayan deras. Sebagai alat tangkap ikan yang pasif, hasil bubu baru bisa kita lihat setelah ditinggal sehari semalam.
Semoga kali ini saya beruntung bisa mendapatkan ikan dari bubu yang sudah kami pasang kemarin. Besarnya bubu yang kami pasang membuatnya tidak bisa diangkat langsung. Namun, ada cara khusus untuk membawanya ke tepi sungai. Oke, ini udah selesai kita pindahin dari dalam air tadi. Ini juga caranya harus kita gulung, tapi nggak semudah dibayangkan karena kerjasama tim sangat dibutuhkan. Boleh kita cek sekarang ya, Bang? Gimana? Diangkat? Wow, belum selesai ternyata. Oke. 2, 3. Wah, jatuh semua ikannya itu ikannya. Ada beberapa ikan. Sama juga. Semua masuk ke sini. Oh, ini dia. Ini di sini namanya ikan kerling yang paling banyak di aliran sungai ini. Kita dapat lumayan ya, Bang. Besar-besar. Ada beberapa yang kecil juga, cuman dia sudah mati karena terkena aliran sungai yang deras itu. Dapat! Kumpulkan ya, Bang. Ikan kerling merupakan ikan favorit masyarakat Krung Meriam. Terkenal dengan nama ikan maser, penghuni arus deras satu ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, daging ikan kerling juga terkenal manis dan lembut jika diolah menjadi makanan. Ikan kerling banyak mendiami sungai-sungai arus deras, bukan hanya di Aceh, tapi juga di seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian sungai di Jawa. Ini dia, semua sudah terkumpul. Habis ini kita mau proses lagi, ikan ini akan diasap. Tapi lumayan dingin ya, Bang, ya Miftah? Ikan kerling hasil dari bubu selanjutnya akan kami olah menjadi kuliner khas dari Gampong Krung Meriam. Nah, ini ikannya karena mau diasap, jadi kita harus belah seperti ini dan kita bersihkan. Ini airnya, alirannya juga bagus banget, bersih banget, jadi langsung bersih ya ikannya. Miftah. Oke, nih ikan-ikannya udah bersih, terkumpul semua. Sekarang kita mau proses ke tempat pengasapan. Mir, jangan lupa ya wadahnya dibawa. Sementara saya dan Miftah membersihkan ikan, Pak Daud dan Bang Mus juga sudah selesai membuat perapian untuk proses pengasapan ikan. Bapak, Bang Mus. Nih ikannya udah bersih nih. Sebelum kita tata harus digaramin dulu supaya lebih awet dan rasanya juga semakin enak. Udah semua, Mita? Udah. Banyakin aja kali ya. Mengolah ikan dengan cara pengasapan merupakan salah satu teknik pengawetan ikan secara tradisional. Dalam proses ini, yang perlu diperhatikan adalah ketinggian para-para tempat meletakkan ikan. Tidak boleh terlalu dekat dengan api atau bara, karena yang kami gunakan hanyalah panas asapnya saja untuk mematangkan daging ikan. Jadi teknik pengasapan ini memang sering dilakukan supaya ikannya itu juga semakin lama awetnya. Dan gak lupa kita tutup daun pisang di atas supaya terjaga itu panasnya, matangnya juga merata. Pengasapan ikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setidaknya perlu lebih dari 4 jam hingga kandungan air dalam daging ikan benar-benar kering dan warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Sebelum bisa diolah, terlebih dahulu umbut rotan harus dibakar untuk menghilangkan getah dan melunakkan teksturnya. Kita mau masak sayur rotan ikan asap. Nah, ini saya lagi siapin bumbu sama Miftah.
Sederhana aja sih, tapi yang paling penting harus ada asamnya ya. Iya. Oke, yuk kita siapin yuk. Seperti kita tahu bahwa masakan Aceh selalu identik dengan penggunaan bumbu rempah yang beragam, sehingga rasanya pun sangat otentik. Nah ini dia rotan yang sudah dibakar. Jadi sebelum dikonsumsi, rotan itu biasa direbus atau dibakar supaya mengurangi rasa pahitnya. Oke, ini udah siap semua, dipotong kecil-kecil, bumbu juga udah siap. Yuk, lanjut masak ya. Iya, ayo. Membuat sayur rotan ikan asap tidaklah susah. Bumbu rempah yang sudah halus, selanjutnya direbus bersama air santan sebagai penambah rasa gurih. Kalau sudah setengah matang, barulah ikan asap bisa kita masukkan. Diamkan beberapa saat sampai bumbu benar-benar meresap ke daging ikannya. Wah, sudah matang ini. Terlihat menggoda sekali. Langsung aja kita coba. Ayo, mari makan. Perpaduan yang mantap. Ini sebenarnya kalau makan umbut rotannya aja rasanya cenderung pahit. Mirip-mirip seperti paya, cuman dia tuh teksturnya lebih lembut. Tapi kalau dicampur dengan ikan asap ini, nano-nano ya. Benar-benar pilihan olahan kuliner khas yang tepat. Rasa gurih dan kuatnya bumbu rempah benar-benar meresap ke daging ikan asapnya. Rasa umbut rotannya pun juga sudah tidak begitu pahit karena sudah bercampur dengan bumbu yang kaya rasa. Ini ikan asapnya emang enak banget. Kalau tadi pas diasap kan lebih kering ya. Iya. Tapi kalau direbus seperti ini dia kembali teksturnya lebih lembut lagi dan ada gurih dari garamnya itu. Iya. Memang nikmat sekali makan siang hari ini. Umbut rotan berpadu dengan ikan asap kerling. Emang gak salah ya, karena ikan kerling ini adalah salah satu ikan yang dikenal sebagai makanan para bangsawan. Makanya bisa seenak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.